Ais. Yuk, kita mulai nggih. Arisma, yuk kita mulai nggih. Baik, kita mulai kuliah kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Baik, karena ini sudah pukul 7.34 ya, kuliah kita mulai, kita lanjutkan materi kita sebelumnya. Kalau materi di minggu yang lalu itu adalah keseimbangan fase, sekarang kita masuk ke keseimbangan kimia, karena kalau untuk tools ketiga itu kan keseimbangan itu ada dua, keseimbangan fase yang disebabkan karena adanya keseimbangan yang terjadi dari fase-fase yang berbeda, dan yang kedua adalah keseimbangan kimia yang disebabkan di dalam suatu sistem terjadi reaksi kimia bolak-balik, reaksi reversibel. Baik, sekarang kita masuk ke materi kita berikutnya. Untuk yang tugas kemarin kumpulkannya hari Selasa ya, besok ya. Nah, sekarang hari ini nanti juga ada tugas dikumpulkan sesuai harinya. Berarti untuk tugas yang hari ini nanti dikumpulkan hari Senin supaya banyak latihan ya, supaya semakin lancar, semakin expert ya. Baik, kita mulai kuliah kita ya. Saya akan share materi untuk kuliah kita hari ini. Baik, kita masuk ke keseimbangan kimia, yaitu apa namanya? Bentar, saya belum share materi. Kita dulu share screen. Sudah bisa dilihat ya? Sudah? Sudah bisa, Bu. Sudah bisa dilihat? Sudah bisa terlihat? Sudah. Share materi saya? Dasda sudah kelihatan, Das? Sudah, Bu. Sudah? Sudah nggih? Iya, Bu. Kok suaramu nggak kedengaran, Das? Sudah kelihatan nggih, Ras? Sudah, Bu. Sudah? Sukma? Diva? Sudah kelihatan, Bu. kan? Yang saya share. Oh, baik. Saya sudah melihat gerakan tubuh saya, Anda menganggukkan kepala, berarti sudah kelihatan nggih. Baik. Materi kita hari ini adalah keseimbangan kimia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, keseimbangan kimia itu terjadi ketika di dalam sistem ada reaksi kimia bolak-balik ya. Ketika di dalam sistem ada reaksi kimia bolak-balik atau reaksi kimia reversibel, reaksi kimia baik. Jadi ketika terjadi keseimbangan itu ada persamaan matematis yang menghubungkan antara konsentrasi komponen satu dengan komponen yang lain. Nah, sekarang kita melihat, misal kita lihat reaksi berikut. Ini koefisiennya ada A bereaksi dengan B menjadi C, reaksinya bolak-balik. Koefisien dari A adalah M, koefisien dari B adalah N, dan koefisien dari C adalah L. Jadi masing-masing koefisien dari A adalah M, koefisien B adalah N, dan koefisien C-nya adalah L ya. Reaksi ke kanan, konstanta keseimbangan reaksinya adalah K1. Beda ya, nanti ada K1, ada K2. K1 di sini adalah konstanta kecepatan reaksi ke kanan. Sementara K2 adalah konstanta kecepatan reaksi ke kiri. Nah, di sini kapan terjadi keseimbangan? Ketika reaksi ke kiri itu reaksi ke kanan sama dengan reaksi ke kiri. Jadi tercapai keseimbangan ketika kecepatan reaksi ke kanan R1 itu akan sama dengan kecepatan reaksi ke kiri. Akibatnya apa? Kalau ada keseimbangan itu tercapai, maka karena tadi sudah saya jelaskan, pada saat keseimbangan itu kan kecepatan reaksi ke kanan sama dengan kecepatan reaksi ke kiri. Kecepatan reaksi ke kanan kita nyatakan dengan R1, kecepatan reaksi ke kiri kita nyatakan dengan R2. Besarnya R1 di sini adalah K1 kali CA. CA di sini ada dalam kurung, sudah tahu ya, maksudnya ini adalah konsentrasi. K1 kali konsentrasi A dipangkatkan M dikalikan konsentrasi B dipangkatkan N adalah sama dengan K2 konstanta kecepatan reaksi ke kiri
kali konsentrasi C dipangkatkan dengan L. Akibatnya apa? Maka kalau gini kita mengatakan bahwa ketika kecepatan reaksi ke kiri kan sama dengan kecepatan reaksi ke kanan, maka kita mendapatkan K1 per K2 itu akan menjadi sama dengan apa? Konsentrasi C pangkat L dibagi konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N. Nah, perbandingan K1 dengan K2 ini, konstanta kecepatan reaksi ke kanan, dibagi dengan konstanta kecepatan reaksi ke kiri, itu disebut dengan K. K inilah yang disebut dengan konstanta keseimbangan reaksi. K besar ini adalah konstanta keseimbangan reaksi. Kalau K1 adalah konstanta kecepatan reaksi ke kanan, sementara K2 adalah konstanta kecepatan reaksi ke kiri. Konstanta kecepatan reaksi ke kanan dibagi dengan konstanta kecepatan reaksi ke kiri adalah sama dengan K besar. K besar ini apa? K besar adalah konstanta keseimbangan reaksi. Maka kalau di dalam reaksi reversible, tugas kita biasanya kan mesti mencari harga K besar. Yaitu konstanta keseimbangan reaksi harus dicari. Baik, sekarang kita lihat kasus kita. Di sini ada data disosiasi hidrogen iodida pada volume konstan dan pada suhu didih belerang. Datanya adalah seperti ini. Hubungan antara waktu dengan fraksi HI terdisosiasi itu dinyatakan dengan data di tabel tersebut yang ada di layar. Ketika waktu 10 menit, ternyata besarnya fraksi HI terdisosiasi, banyaknya HI yang terdisosiasi, itu adalah sama dengan 0,084. 20 menit 0,0917, 30 menit 0,1315, 40 menit adalah 0,1571, dan 50 menit 0,1771. Saya lompati aja ya, ketika 80 menit adalah 0,2043, ini adalah fraksi HI terdisosiasi. Dan ketika keseimbangan tercapai, besarnya fraksi HI terdisosiasi ini adalah 0,2143. Ini adalah banyaknya hidrogen iodida yang terdisosiasi. Sebenarnya istilah ini bisa juga disebut dengan konversi. Boleh ya. Jadi banyaknya HI yang berubah menjadi produk itu kita sebut dengan konversi. Di sini kita diminta untuk mencek apakah reaksi hidrogen iodida terdisosiasi ini merupakan reaksi orde 2 dengan cara bagaimana untuk membuktikan. Kita diminta untuk membuktikan bahwa reaksi HI terdisosiasi di sini adalah reaksi orde 2. Dengan cara apa? Memplotkan data. Apabila nanti dihasilkan persamaan garis lurus, diperoleh garis lurus, maka betul prediksi orde 2 adalah benar. Jadi nanti kita diminta untuk membuktikan apakah betul reaksi HI terdisosiasi ini merupakan reaksi orde 2, reaksi tingkat 2 gitu ya. Dengan cara apa? Memplotkan. Memplotkan apa? Hubungan antara waktu dengan konversinya. Jadi kita nanti diminta untuk memplotkan hubungan antara waktu dengan konversinya. Ketika diperoleh persamaan garis lurus, maka prediksi orde 2 adalah benar. Baik. Sekarang kalau kita lihat di sini, persamaan reaksinya adalah seperti ini. Jadi ada 2 hidrogen iodida, itu terdisosiasi menjadi hidrogen dan iodida. Terdisosiasi menjadi hidrogen dan iodida ya, menjadi H2 plus I2. Koefisien dari HI-nya di sini adalah 2. Sekarang kita misalkan, HI itu kita nyatakan dengan A, H2 kita nyatakan dengan B, dan C-nya itu adalah merupakan I2. Konstanta kecepatan reaksi ke kanan adalah K1, sementara konstanta kecepatan reaksi ke kiri adalah K2. Nah, sebenarnya Anda kalau mau menyusun
persamaan ini diasumsi tempatnya itu tidak ada laju alir massa masuk, tidak ada laju alir massa yang keluar dalam sistem, misal dalam reaktor gitu, boleh juga ya. Jadi kita menyusun neraca massanya gitu, neraca massa hidrogen iodidanya boleh juga. Atau kalau mau langsung seperti ini juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau disusun neraca massanya juga boleh ya, saya tulis. Misal kita ini, misal kita menuliskannya gini juga boleh. Kita menuliskannya adalah, bentar ya. Jadi ada neraca massa HI di dalam reaktor. Di dalam reaktor. Reaktor ya. Berarti karena ini ada kemarin kalau kita lihat ya, kalau dalam suatu persamaan reaksi berarti ada perubahan. Ini ada perubahan reaksi kimia. Reaksi kimianya adalah reaksi kimia bolak-balik. Karena yang kita neracakan itu adalah HI, hidrogen iodida. Yang kita neraca masakan itu HI ya, ini ya, HI. Ini HI. Tulisannya jelek banget. Maka kita bisa menuliskannya Rin. Kita menggunakan neraca massa bentuk ketiga ya, karena ada perubahan bentuk dari reaktan menjadi produk. Nah, sekarang HI kita apa? HI kita di sini adalah sebagai reaktan. Maka kalau kita menggunakan bentuk ketiga kemarin kan R-in, men R-out, plus rate of formation dikurangi rate of disappearance sama dengan rate of accumulation. Berhubung di sini HI ini adalah reaktan, maka ini adalah R disappearance. R disappearance, ya toh? Banyaknya A yang berubah, disappearance. Sama dengan R akumulasi. Boleh juga kita menyusunkannya berdasarkan ini juga boleh. Neraca massa di dalam reaktor gitu ya. Itu adalah ini, R-in, men R-out. Dikurangi R disappearance. Kenapa R disappearance? Ingat, karena yang kita neracakan adalah HI. HI itu kan berubah menjadi produk. Kalau yang kita neracakan adalah hidrogen ya rate of formation. Tapi yang kita neracakan di sini adalah HI. Di dalam reaktor. Berarti R-in, men R-out. Dikurangi rate of disappearance. Masih ingat ya? Sama dengan rate of accumulation. Dalam kasus ini ada tidak hidrogen iodida yang masuk? Kan tidak ada. 0. Ada tidak hidrogen iodida yang keluar? Tidak ada informasi. Ada tidak A yang berubah? A yang berubah ada tidak? Ada mesti. Ingat, kecepatan reaksi itu satuannya apa? R, kecepatan, R itu satuannya adalah massa per volume kali waktu. R itu satuannya adalah massa per volume kali waktu. Masanya apa di sini? Karena yang kita neracakan adalah neraca massa hidrogen iodida, maka ya massa hidrogen iodida dikurangi volume. Volume apa? Volume yang bereaksi kalikan waktu. Volume yang bereaksi berapa? Taruhlah dalam kasus ini volumenya adalah tetap. Kita misalkan volumenya adalah tetap. Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? Ya sama dengan R yang berubah tadi. Nah, banyaknya R yang bereaksi sama dengan apa? Dalam kurung ini. Langsung saja saya tulis sebentar ya. Saya berubahnya kemana? Bentar dulu ya. Ini saya tuh nggak senangnya nulisnya itu lamanya di sini. Bentar ya. Nih. Nah,
sama dengan apa? R yang berubah itu banyaknya, ini saya tulis di sini aja. Berarti saya diktekan aja ya, kelamaan nih. Berarti banyaknya neraca massa hidrogen iodida, ini asumsinya sistemnya adalah reaktor. Neraca massa hidrogen iodida, kenapa nggak ada neraca massa total ya? Karena volume totalnya tetap. Yang berubah adalah komponennya. Berarti kita menyusun neraca massa hidrogen iodida. Kenapa yang dipilih hidrogen iodida? Karena data yang diketahui adalah fraksi HI terdisosiasi. Maka itu yang kita pilih. Neraca massa komponennya adalah neraca massa komponen HI. Saya diktekan aja gitu ya, daripada saya nulis kelamaan. Nah, berarti neraca massa hidrogen iodida di dalam reaktor itu adalah R input, min R output, min R disappearance, sama dengan rate of accumulation. Nah, ada tidak hidrogen iodida dalam kasus ini yang masuk? Kan tidak ada informasi. Berarti R in itu 0. Ada tidak R hidrogen iodida yang keluar dari reaktor? Tidak ada informasi. Berarti R hidrogen iodidanya yang keluar adalah 0. Ada tidak hidrogen iodida yang berubah? Ada. Yang berubah sama dengan apa? Yang berubah, berarti itu negatif ya, ditulis. Berarti R in 0, R out-nya 0, dikurangi dalam kurung. Ingat tadi kecepatan reaksi itu satuannya apa? Massa per volume kali waktu. Ya toh? Padahal semua komponen dalam satuan rate, satuannya apa? Dalam satuan rate itu satuannya apa? Rate. Satuannya kan harus massa yang kita neracakan dibagi dengan waktu. Nah, berarti rate of disappearance-nya perlu dikalikan dengan apa? Rate of disappearance-nya perlu dikalikan dengan volume. Betul tidak? Betul tidak? Maka menjadi dalam kurung, ditulis ya, ditulis kecepatan reaksinya di sini adalah K1 kali CA kuadrat minus K2 CB kali CC kurung tutup kalikan V. V itu adalah volume total yang bereaksi. Volumenya tetap. Sama dengan apa? Sama dengan laju akumulasi hidrogen iodida. Laju akumulasi hidrogen iodida sama dengan apa? Berarti harus konsentrasi hidrogen iodida setiap saat kali volume. Ditulis saja ya, tetap aja saya nggak puas ya. Saya tulis saja. Aduh, ini tuh pakai ini susahnya minta ampun, nggak tahu ya, nggak tahu. Jadi memang saya lebih suka nulis di sepada karena jelas, tapi kalau pakai sepada lemot banget. Jadi 0 min 0 minus dalam kurung K1 kali CA kuadrat minus K2 kali CB kali CC kurung tutup kali V sama dengan perubahan massa A per waktu, perubahan waktu. Perubahan massa A terhadap perubahan waktu apa? Berarti ya D CA kali V per DT. Berarti perubahan massa hidrogen iodida terhadap perubahan waktu atau laju akumulasi hidrogen iodida ya sama dengan apa tadi? D CA kali V dibagi DT. Dalam kasus ini, V kita itu tetap. V kita itu tetap. Dalam kasus kita kan volume yang bereaksi tetap. Yang berubah kan komposisinya. Akibatnya apa? Persamaan kita menjadi bagaimana? Tadi maka menjadi apa? Maka persamaan kita menjadi bagaimana? Persamaan kita menjadi bagaimana ini? Maka persamaan kita menjadi apa jadinya?
0 minus 0 minus V dalam kurung K1 kali CA kuadrat minus K2 kali CB kali CB kali CC kurung tutup sama dengan apa? DVCA per DT. Bentuknya ini. Nah, 0, 0, ini V. Volume kita tetap. Maka volume di sini akan sama dengan di sini. Coret. Akibatnya apa? Maka kita mendapatkan persamaan ini. Ini yang saya kotaki dengan warna merah ini. Maka kita mendapatkan persamaan seperti ini. Ini kan diperolehnya dari mana? Ya dari neraca massa di reaktor. Neraca massa di reaktor. Jadi volume yang saya kotaki ini itu memperolehnya dari neraca massa di reaktor. Sehingga menjadi bagaimana persamaan kita? Ya negatif dCA per dt sama dengan K1 kali CA kuadrat minus K2 kali CB kali CC. Ya tidak. Jadi bentuknya adalah sama dengan ini. Jadi persamaan yang saya kotaki dengan warna merah ini sebenarnya diperoleh dari persamaan neraca massa hidrogen iodida di dalam reaktor. Nah, berarti sekarang kalau ada bentuk yang seperti ini, ada yang tahu CA itu apa? Ada yang tahu CA itu apa? Ada yang tahu CA itu apa? CA itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? CA itu apa? CA itu apa? Kita kan itu ya, persamaan kita adalah itu. Ada yang tahu CA itu apa? Konsentrasi Ada hidrogen yang tahu? ya, Bu. Ada yang tahu CA itu apa? Konsentrasi Ada yang tahu? hidrogen peroksida hidrogen iodida, Bu. Ada yang tahu CA itu apa? Nah, ada yang tahu CA itu apa? Tadi kita sudah memisalkan ya, A itu untuk HI, B untuk hidrogen, C-nya untuk I2, HI-nya adalah A. Berarti kalau ada CA, itu sama dengan apa? CA itu sama dengan apa jadinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu CA itu apa? Ada yang tahu CA itu apa? Konsentrasi Ada yang HI. tahu CA itu apa? Konsentrasi HI, Bu. CA, CB, CC itu apa? Ada yang tahu? Anwar Ibrahim, CA itu apa? Tadi di awal sudah saya sebutkan ya. Bilkis, Bimo, Bintang, Bintang Yanuar di mana? Ini anaknya Konsentrasi mana yang namanya HI, Bu. Bintang ya? Iya, Bintang, Bu. Bintang. Iya. Mana ya dia? Kok nggak Halo, pernah Bu. kalau dipanggil nggak pernah muncul ya? Halo, iya, Bu. Bintang, Bintang. Iya, Bu. Bintang itu ada enggak toh? Ini apa nama fiktif ya? Ini dari kuliah pertama sampai kuliah ke-24 ini saya Halo. belum pernah, Iya, Bu. setiap manggil dia nggak pernah. Halo, halo. Bintang itu ada enggak toh? Atau nama fiktif, nama samaran?
Jawab di mana tadi? Jawabnya di mana Bintang? Oh, Bintang Yanuar, maaf Bu. Kedengaran suaranya enggak Oh, kamu dari kuliah awal sampai ini kok. Oh, kedengaran suaranya Halo. enggak. Oh, enggak ya. Bermasalah audionya kamu. Halo Bu, tes. Oh, bermasalah laptop. Ya, wah. Bintang. Oke. Ya wis lah. Tapi diusahakan besok di anu ya, dibetulkan. Karena saya ini interaksi juga kayaknya perlu. Ada yang tahu? Coba yuk. Boleh yang lain jawab. Elfariha, Fadliatul, Bella, Nur Sifa, Iqbal Arofi. Ada yang tahu? CA itu apa? CA itu konsentrasi A, CB konsentrasi B, CC konsentrasi C. A itu hidrogen iodida, B-nya H2, C-nya I2. Nah, sekarang kalau yang disebut dengan konsentrasi A atau CA, berarti CA itu sama dengan apa? CA itu sama dengan apa? Kalau kita melihatnya dari hidrogen iodida, CA itu sama dengan apa? Yuk, ada yang tahu? Ada yang tahu? Suara saya bisa didengar tak? Suara saya? Bisa ya? Coba ada yang ngomong dari tadi kok kayaknya saya tidak pernah mendengar suara siapapun. Oh, audio saya yang bermasalah. Coba sebentar. Nggih. Bentar ya, maaf. Ya, saya. Kayaknya saya ini. Oh iya. Oke, udah kedengeran kah? Coba ada yang ngomong. Mungkin tadi karena saya pelanggan ya, audionya saya matikan, lupa. Sudah? Ayo ada yang ngomong coba. Ayo Ras, kamu bisa, saya bisa mendengar suaramu nggak ya Ras? Iya, Bu. Alhamdulillah. Ya tadi lupa kan kemarin itu disuruh audio waktu ada workshop hari Sabtu kemarin semua audio disuruh mematikan, saya lupa, belum saya kembalikan. Ayo Jessica Siagian. CA itu konsentrasi A ya. CA itu konsentrasi A. A-nya adalah hidrogen iodida. Berarti CA sama dengan apa, Jess? Ada yang bisa membantu jawab? Berarti kita melihatnya dari tadi neraca masanya kan neraca massa hidrogen iodida. Hidrogen iodida di sini adalah sebagai reaktan. Berarti kalau saya mengatakan CA, berarti CA itu sama dengan apa? CA sama dengan konsentrasi A. Berarti konsentrasi A itu sama dengan apa? Fitri Simanulang, Yosefa Angel, Sinta Kalimah, Kawa, Sinta. Berarti CA itu sama dengan apa? Kan konsentrasi A. Konsentrasi A di sini berarti sama dengan apa yuk? Ya konsentrasi A sisa. Berarti konsentrasi A setiap saat boleh. Berarti CA di sini adalah konsentrasi A setiap saat atau konsentrasi A sisa. Karena di sini A-nya adalah sebagai reaktan. Berarti banyaknya konsentrasi A atau konsentrasi CA atau konsentrasi A setiap saat atau konsentrasi A sisa. Ya sama dengan apa jadinya? Konsentrasi A mula-mula dikurangi konsentrasi A yang bereaksi. Ya tidak. Berarti konsentrasi A sisa ya sama dengan konsentrasi A mula-mula dikurangi konsentrasi A yang bereaksi.
konsentrasi A yang bereaksi sama dengan apa? Konsentrasi A yang bereaksi tergantung dari fraksi HI terdisosiasi. Taruhlah fraksi HI terdisosiasinya itu kita nyatakan dengan X. Tadi datanya kan sudah diketahui, fraksi HI terdisosiasi, misal di sini kita nyatakan dengan X. Jadi, konsentrasi A sisa atau konsentrasi A setiap saat, ya sama dengan, ditulis ya, berarti CA sama dengan CA0 min CA0X. Berarti konsentrasi A, CA itu ya sama dengan CA0 min CA0X. CA0 itu apa? CA0 adalah konsentrasi A mula-mula. Sementara CA0X itu apa? CA0 kali X itu adalah sama dengan A yang bereaksi. Jadi kalau ada konsentrasi A sisa dikurangi, itu adalah sama dengan konsentrasi A mula-mula dikurangi konsentrasi A yang bereaksi. Konsentrasi A yang bereaksi adalah sama dengan CA0E. Nah, sekarang untuk CB. CB adalah konsentrasi B setiap saat. Atau B yang terbentuk, boleh. Berarti B ini yang terbentuk adalah sama dengan banyaknya A yang bereaksi. Demikian juga untuk CC. Berarti CC adalah konsentrasi C. Karena C-nya di sini sebagai produk, kan ke kanan ya. Berarti kita bisa mengatakan bahwa CC adalah konsentrasi C setiap saat. Konsentrasi C setiap saat sama dengan apa? Ya sama dengan konsentrasi A yang bereaksi. Sekarang kita lihat koefisiennya. Kan 2HI menjadi H2 plus I2. Berarti kalau A-nya itu kita buat 1 mol, stoichiometrinya kan 2, 1, 1. Koefisiennya A2, koefisien B-nya 1, koefisien C-nya 1. Maka kalau A-nya ini kita buat 1 mol, maka B yang terbentuk adalah setengah mol. C yang terbentuk berapa? Ya setengah mol. Kalau ini A-nya adalah 2 mol, maka B yang terbentuk adalah 1 mol, C yang terbentuk juga 1 mol. Maka kalau kita korelasikan sekarang, kan banyak ini tadi dari persamaan raca massa kita mendapatkan bentuk ini. Negatif DCA sama dengan negatif DCA per DT sama dengan ini tadi diperoleh dari persamaan raca massa I tadi ya. Sama dengan K1CA kuadrat minus K2 kali CB kali CC. Nah, CA itu tadi kan sama dengan konsentrasi A setiap saat atau konsentrasi A sisa. Konsentrasi A setiap saat atau konsentrasi A sisa sama dengan apa? Sama dengan konsentrasi A mula-mula dikurangi konsentrasi A yang bereaksi. A yang bereaksi berapa? Padahal banyaknya A yang bereaksi tergantung dari banyaknya yang terdisosiasi. Berarti konsentrasi A sisa ya sama dengan, sebenarnya kalau orek-orek enak ya, tapi ini nggak tahu maksudnya. Berarti CA ya sama dengan CA0 min CA0X. Itu adalah CA. Nah, sekarang CB. CB itu adalah sama dengan banyaknya A yang bereaksi, konsentrasi A yang bereaksi. Padahal B itu yang bereaksi setengah dari A. Berarti CB ya sama dengan setengah kali CA0 kali X. Saya ulangi lagi, berarti CB ya sama dengan setengah kali CA0 kali X. Ingat, X-nya tadi apa? X-nya adalah fraksi HI terdisosiasi.
X tadi adalah fraksi HI terdisosiasi. Ya toh, X-nya adalah, bentar, saya nyari kotak saya ntar. Ini apa, mau drop baterainya. Berarti kalau seperti itu, CB itu ya sama dengan CA setengah kali CA0 kali X. X-nya adalah fraksi HI terdisosiasi. CC-nya berapa kalau CB-nya itu? Berarti CC, besarnya CC ya sama dengan CB, betul tidak? Berarti sama dengan berapa CC? Ya setengah kali CA0 kali X. Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana kalau bentuknya seperti itu? Maka persamaan ini akan menjadi negatif D CA0 kali D kali apa tadi? Berarti apa tadi? Berarti D negatif ya ini ya tadi dari persamaan ini negatif D CA0 kali 1 min X. Ya tidak. CA tadi kan sama dengan CA0 min CA0 X. Kalau dirubah menjadi bagaimana? CA0 kali CA0 minus CA0 X kan sama dengan CA0 kali dalam kurung 1 min X. Betul tidak? Ya toh, betul nggih? Ini toh. Betul nggih? Saya ulangi lagi. Kayaknya bingung ya. Saya itu mau orek-orek pusing ya apa? Anotetnya tuh nggak tahu, dari tadi dipencet-pencet susah banget. Saya ulangi lagi, CA itu tadi sama dengan apa? Coba diulangi. CA itu tadi sama dengan apa, Ras? Saya dibantu ya, bisa dibantu ya, Ras. Berarti kan CA0 dikurangi CA0X, ya tidak, Ras, tadi. Betul tidak? Iya, Bu. Nah, berarti CA itu kan sama dengan CA0 dalam kurung 1 min X, betul nggak ya, Ras? Iya, Bu. Benar nggih? Benar nggih? Betul, Bu. Nah, berarti persamaan kita akan menjadi ini ya, Ras. DCA kita ya sama negatif DCA ya negatif CA0 dalam kurung 1 min X. Betul nggih? Sepakat nggih? Iya, Bu. Benar. Nah, sama dengan K1, CA-nya kan CA0, ini K1 CA kuadrat. Berarti K1 CA0 kuadrat kali 1 min X kuadrat. Betul nggih? Betul ya, Ras? Betul ya, Risma? Betul ya, Pak, Diva? Betul nggih? Betul nggih? Sepakat nggih? Iya, Bu. Nah, sekarang CB-nya. CB itu sama dengan apa kalau dirubah menjadi CA0? CA0X, Bu. Setengah CA0X. Ah, betul. Berarti CB adalah setengah CA0X. CC berapa? Sama, Bu. Sama. Berarti persamaan kita ini kan berubah menjadi ini nggih. Betul tidak? Iya, Bu. Betul. Betul. Benar ya, Ras? Persamaan ini nggak salah ya, Ras? Iya, Bu. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita ke bawahnya. Sekarang kalau kita punya D CA0 1 min X per DT. CA0 dalam kasus kita, konsentrasi A mula-mula itu adalah konstanta. Ditulis ya. CA0 mula-mula itu adalah konstanta. CA0 itu adalah konsentrasi A mula-mula. Itu adalah konstanta. Kalau saya punya D CA0 1 min X itu sama dengan per DT sama dengan apa jadinya? Sebenarnya saya itu mau ret-ret, nggak tahu. Mau ret-retnya kok susah banget. Berarti kalau saya punya D CA0 1 min X per DT sama dengan apa? Kalau diturunkan D CA0 dalam kurung 1 min X per DT. CA0-nya kan konstanta. Iya tidak? Iya kan? Iya, Bu. Berarti kalau diturunkan, kalau ada D CA0 dalam kurung
1 min X itu sama dengan apa jadinya? Kalau diturunkan terhadap DT, maka menjadi bagaimana? Kalau diturunkan, maka menjadi, halo, ada yang bisa bantu? CA0 DX per DT, Bu. Ya negatif, Noras. Iya, Bu. Ada negatifnya. Iya toh, kan saya bilangnya D CA0 dalam kurung 1 min X per DT. Hasil turunannya sama dengan apa? Negatif CA0 X per DT. Betul tidak? Iya, Bu. Nah, berarti yang ini itu hasil turunannya kan negatif CA0 DX per DT. Apakah sepakat semua? Apakah sepakat semua? Iya, Bu. Betul nggih? Karena hasil turunannya adalah negatif CA0 DX per DT kali negatif, maka dia menjadi, saya ulangi lagi, ini kan tadi negatif, kali negatif hasil turunan ini adalah negatif CA0 1 min, saya ulangi lagi ya, ini tadi negatif, hasil turunan ini tadi apa? Turunan DCA0 1 min X per DT, hasil turunannya apa tadi? Negatif CA0 Negatif CA0 DX per DT. Iya, betul ya. Karena dikalikan negatif, maka dia menjadi apa? Positif, Bu. Nah, maka bentuk yang ini, hasil turunannya kan menjadi positif ini, betul ya? Persamaan kita sudah betul, nggih? Betul, Bu. Benar kan? Maka menjadi positif CA0 DX per DT. Sama dengan K1 CA0 kuadrat kali 1 min X kuadrat minus K2 seperempat CA0 kuadrat X kuadrat. Betul tidak? Sekarang persamaan ini dibagi dengan, baterai saya habis, bentar dulu. Baterai saya habis, dari tadi nyolokin susah banget. Berarti kalau ini saya turunkan, bentar. Nah, berarti kalau ini dihasilkan dibagi dengan CA0. Kalau dibagi dengan CA0 maka menjadi bagaimana? CA0-nya dicoret. Sehingga menjadi DX per DT sama dengan K1 CA0 1 min X kuadrat minus K2 kali seperempat CA0 kali X kuadrat. Betul ya? Betul nggih? Betul nggih? Persamaan kita betul nggih? Persamaan kita menjadi seperti itu. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan hubungan antara waktu dengan fraksi HI terdisosiasi. PD kita adalah ini. Persamaan matematis kita adalah ini. DX per DT sama dengan K1 CA0 1 min X kuadrat minus K2 kali seperempat CA0 X kuadrat. Gitu. Nah, berarti ini adalah PD yang menyatakan hubungan antara fraksi HI terdisosiasi dengan apa tadi? Fraksi HI terdisosiasi dengan waktu. Itu adalah itu. Nah, kita sudah mendapatkan bentuk itu. Sekarang kita cek. Reaksi kita kan reaksi reversibel. Kalau reaksi reversibel, maka suatu saat akan terjadi kesetimbangan. Kesetimbangan reaksi reversibel itu ditandai apa?
ketika kecepatan reaksi ke kanan sama dengan kecepatan reaksi ke kiri. Akibatnya apa? Maka karena kecepatan reaksi ke kanan sama dengan kecepatan reaksi ke kiri, akibatnya apa? Akibatnya adalah tidak ada perubahan besarnya fraksi HI terdisosiasi. Saya ulangi lagi, ini sampai besok waktu pendadaran diperhatikan ya, karena ini akan dipakai terus. Saya ulangi lagi, ketika terjadi kesetimbangan, karena ini reaksi nanti besok Anda kan tidak tahu skripsinya itu merancang reaktor bolak-balik atau reaktor yang reaksinya searah. Kalau reaktornya bolak-balik, maka harus dicari kesetimbangannya, wajib itu hukumnya. Cara mencari prosedurnya seperti ini. Nah, saya ulangi lagi. Kalau ada reaksi kesetimbangan, maka harus dicari data kesetimbangan. Karena kita kan bekerjanya tidak mungkin terjadi pada saat kesetimbangan. Kenapa tidak boleh terjadi pada saat kesetimbangan? Karena pada saat kesetimbangan, kecepatan reaksi ke kanan sama dengan kecepatan reaksi ke kiri. Akibatnya, fraksi HI terdisosiasi tidak berubah. Kalau fraksi HI tidak berubah, maka jumlah produk kita ya tetap segitu-gitunya, nggak bergerak. Nggak berubah. Yang kita inginkan kan produk kita besar. Gitu. Maka ketika terjadi kesetimbangan, itu tidak terjadi perubahan produk, jumlah produk. Kenapa? Karena tidak ada perubahan konversi. Jadi sekarang, ini wajib ya, kalau ada reaksi bolak-balik, mesti harus dicari harga konversi kesetimbangannya. Konversi kita di sini dinyatakan dalam fraksi HI. Maka kita harus ngecek pada kesetimbangan hukumnya wajib, sampai kapanpun dipegang. Kalau kita bekerjanya besok Anda reaktornya adalah tinggal buka catatan ini. Kalau reaktornya itu bolak-balik, maka reaksinya bolak-balik, maka harus dicari data kesetimbangannya. Karena kita tidak mungkin bekerja pada kondisi kesetimbangan. Gitu. Kenapa tidak boleh bekerja pada kondisi kesetimbangan? Karena pada saat kondisi kesetimbangan, itu tidak ada perubahan besarnya konversi. Produknya tidak berubah, tetap. Karena kecepatan reaksi ke kanan sama dengan kecepatan reaksi ke kiri. Yang kita inginkan kan produk, kecepatan reaksi ke kanan besar. Nah, sekarang kita cek pada keadaan kesetimbangan. Pada saat kesetimbangan, ini tadi X-nya fraksi HI terdisosiasi ya. Pada saat kesetimbangan, konversinya, fraksi HI terdisosiasinya, kita nyatakan dengan XE, X equilibrium. Jadi, fraksi HI terdisosiasi pada saat kesetimbangan, di sini kita nyatakan dengan XE, X equilibrium. Nah, tadi pada saat kesetimbangan itu tidak terjadi perubahan fraksi HI terdisosiasi. Akibatnya apa? Maka dx per dt itu sama dengan 0. Saya ulangi lagi, pada saat kesetimbangan itu tidak terjadi perubahan konversi. Maka dx per dt sama dengan 0. Ini hanya terjadi ketika kesetimbangan tercapai. Akibatnya apa? Maka persamaan kita ini yang ada di sini, ini tolong dicamkan besok, karena kalau pendadaran mesti, kalau reaksi Anda kebetulan reaksinya itu adalah reversibel, kan wajib nyari ini ya. Maka ini kita cari sekarang. dx per dt kita adalah ini. Padahal yang kita cari sekarang reaksi kita adalah reaksi reversibel. Kita menceknya pada keadaan kesetimbangan. Pada saat kesetimbangan, dx per dt sama dengan 0. Akibatnya apa persamaan kita ini? Maka menjadi 0 pada saat kesetimbangan, 0 sama dengan K1 kali CA0 kali 1 min
konversi kesetimbangan. Kita pangkatkan 2 minus K2 kali 1/4 kali CA0 kali XE kuadrat. Karena ini kita carinya pada keadaan kesetimbangan. Nah, sekarang tinggal kita rubah karena sama dengan 0, maka kita bisa mengatakan K1 CA0 kali 1 min XE kuadrat sama dengan K2 kali 1/4 kali CA0 kali XE kuadrat. CA0-nya habis. CA0-nya kan bisa coret ya. Maka didapat K2 kita, konstanta kecepatan reaksi ke kiri, K2-nya adalah sama dengan ini. Ya toh? K2 kita ini didapat dari sini pada saat kesetimbangan tadi. Maka K2 kita adalah sama dengan 4K1 kali 1 min XE kuadrat per XE kuadrat. Nah, sekarang data kita ini dimasukkan ke persamaan umum kita. Karena yang kita selesaikan kan persamaan umum. Hubungan antara fraksi HI terdisosiasi dengan waktu. Karena itu menjadi dasar kita untuk membuktikan apakah reaksi kita itu orde 2 atau tidak. Nanti membuktikannya kan harus hubungan antara fraksi HI terdisosiasi dengan waktu harus garis lurus. Maka kalau garis lurus prediksi orde 2 betul kan gitu. Nah, jadi kita masukkan lagi K2 kita. K2 kita masukkan ke persamaan PD kita yang umum. PD yang umum kita mana? Ya ini tadi. Kita peroleh dari persamaan neraca massa komponen HI. Akibatnya apa sekarang? Maka persamaan kita menjadi dx per dt sama dengan K1 CA0 1 min X kuadrat minus, nah K2-nya kita ganti. K2-nya kita ganti dengan ini. K2-nya kita ganti dengan ini. Ya toh, akibatnya persamaan kita menjadi 4K1 kali 1 min XE kuadrat per XE kuadrat kali 1/4 CA0 kali X kuadrat. Ini 4 kali 4, 4 dibagi 4 habis ya. Berarti sekarang kita cari. Tadi dari data itu sudah ada informasi. Pada saat kesetimbangan, fraksi HI terdisosiasi kan 0,2143. Pada saat kesetimbangan, itu fraksi HI terdisosiasinya kan 0,2143. Tinggal kita masukkan saja ke persamaan kita ini. Ke persamaan kita ini. Maka besarnya 1 min XE kuadrat per XE kuadrat yang sama dengan 1 minus 0,2143 kuadrat dibagi 0,2143 kuadrat. Itu adalah 13,4. Maka besarnya ini adalah 13,4. Akibatnya persamaan kita bagaimana? Persamaan kita ini menjadi dx per dt sama dengan K1 CA0 1 min X kuadrat minus ini menjadi K1 ya, karena berubah ya tadi. K2 kan menjadi sama dengan K1 tadi ini. K2-nya kan ini. Sehingga persamaan kita menjadi ini. Ini kan. Ini. Nah. Sehingga persamaan kita hubungan antara fraksi HI terdisosiasi dengan waktu menjadi ini. K1 kali 13,4 CA0 kali X kuadrat. Nah, kita mendapatkan PD baru jauh lebih sederhana. Nah, sekarang tinggal kita rubah. Ini ada CA0, ada K1. Ini ada K1 kali CA0. Maka K1 kali CA0 bisa kita keluarkan. Maka menjadi bagaimana? dx per dt sama dengan K1 kali CA0 dalam kurung 1 min X kuadrat minus 13,4 X kuadrat.
Nah, masih ingat, secara matematis, kalau kita punya A kuadrat minus B kuadrat, itu sama dengan apa? A kuadrat minus B kuadrat. Maka kan bisa dirubah menjadi dalam kurung A plus B kali dalam kurung A minus B. Betul tidak? Saya ulangi lagi. Kalau saya punya A kuadrat minus B kuadrat. A kuadrat, saya itu sebenarnya mau coret-coret ya, tapi repot. Ini, baik. Sekarang saya punya A kuadrat minus B kuadrat. Kan sama dengan apa? A plus B. Masih ingat toh secara matematis? Itu sama dengan A minus B. Betul tidak? Kalau punya A kuadrat minus B kuadrat kan bisa dirubah menjadi ini. Idem juga dengan bentuk kita ini. Yang ada di dalam kurung kan bentuk 1 min X kuadrat minus 13,4 X kuadrat. Taruhlah ini adalah A kuadrat, ini adalah B kuadrat. Nah, ini B kuadrat. Ini adalah A kuadrat. Kita rubah menjadi bentuk kita ini secara aljabar. Sehingga kita mendapatkan bentuk, kita cari aja. Supaya ini menjadi B kuadrat, maka kita cari akar 13,4. Akar 13,4 kan 3,66. Sehingga persamaan kita ini kalau kita rubah menjadi dx per 1 min X kuadrat minus 13,4. Ingat loh ya, ini yang kuadrat di luar kurungnya loh ya. 1 min X kuadrat minus 13,4 X kuadrat sama dengan K1 CA0 dt. Nah, kita pakai konsep ini, aljabar ini. Nah, sekarang akar 13,4 adalah 3,66. Maka persamaan kita yang A plus B. A kita adalah 1 minus X plus B. B kita adalah akar 13,4 kali X. Berarti A kita A, ini B. Ini A, ini negatif B. Kan gitu. Sehingga, ini saya hapus saja. Sehingga kalau ini kita selesaikan menjadi yang ini persamaan kita. Ya. Itu kalau pas mencet ininya itu nggak sabar ya, karena susah mencetnya. Waktunya hanya habis untuk mindah anotet. Akibatnya kita mendapatkan bentuk itu 1 minus X plus 3,66 X. Maka menjadi berapa? 1 minus X plus 3,66 X. Maka menjadi 1 plus 2,66 X. Yang ini, yang A minus B. A-nya kan 1 min X. B-nya 3,66 X. Maka 1 minus X dikurangi 3,66 X. Maka menjadi berapa? Negatif 1 dikurangi 3,66. Maka menjadi negatif 4,66. Betul ya? Menjadi itu. Negatif 4,66. Nah, sehingga kita mendapatkan bentuk ini. Bentar ya, ini saya mau pindah ke halaman berikutnya. Susah. Bentar. Nah, berarti menjadi bagaimana sekarang kalau itu kita sederhanakan? Nah, sehingga kalau itu kita sederhanakan menjadi ini. Nah, untuk menyelesaikan dx per 1 plus 2,66 X minus 1 minus 4,66 X sama dengan K1 CA0 dt. Persamaan kita perubah bebasnya sudah 1, yaitu T. Perubah tidak bebasnya yaitu X. Sehingga PD ini untuk menyelesaikannya langsung kita integrasi.
integralkan. Betul tidak? PD kita ini kan langsung kita integralkan untuk menyelesaikannya. Karena sudah satu berubah bebas, satu berubah tidak bebas. Dengan metode apa? Pecahan parsial. Ya toh, pecahan parsial. Maka untuk mencari integralnya, sekarang tinggal kita integralkan saja. Ya kan? Tinggal kita cari integralnya saja. Berarti 1 per 1 plus 2,66 kali 1 minus 4,66. Betul ya itu ya. Berarti berapa itu sekarang kalau kita selesaikan? Kalau kita selesaikan, maka menjadi berapa itu? Nah, maka kalau itu kita selesaikan menjadi, kita pakai pecahan parsial toh untuk mencari penyelesaian integralnya, karena berubah bebasnya 1, berubah tidak bebasnya 1. Maka untuk mencari penyelesaian PD-nya kan tinggal diintegralkan. Betul ya? Karena sudah 1 berubah bebas, 1 berubah tidak bebas. Nah, sekarang kalau kita punya bentuk itu, sekarang kita selesaikan dengan pecahan parsial. Maka menjadi apa? A per 1 plus 2,66E plus B 1 minus 4,66E. Ingat ya, A dan B di sini adalah konstanta yang wajib untuk dicari. Betul tidak? Cara mencari A dan B-nya bagaimana? Dengan menyamakan penyebutnya. Ya, toh masih ingat ya? Karena PD kita ini penyebutnya adalah X-nya pangkat 1, maka pembilangnya kan harus lebih rendah 1 daripada pangkat di penyebut. Maka harus konstanta. Ya, toh karena X pangkat 1, yang terendah 1, maka dia konstanta. Maka A per 1 plus 2,66E plus B 1 minus 4,66E. Kita samakan penyebutnya. Betul ya? Karena A dan B wajib untuk dicari. Ya kan? Sekarang untuk mencari A dan B-nya, dari pembilang kan harus sama dengan pembilang. Penyebut harus sama dengan penyebut. Betul toh? Pembilang sama dengan pembilang, penyebut sama dengan penyebut. Coba tolong diperhatikan. Maka tinggal kita masukkan aja koefisien dari X dengan pangkat yang sama. X kita tertingginya pangkat berapa? Pangkat 1. X terendahnya pangkat berapa? Pangkat 0 atau konstanta. Ya toh? Tinggal dicari koefisiennya. Tinggal dicari koefisiennya. Maka menjadi bagaimana itu cara mencari koefisiennya? Tinggal dikelompokkan. X, koefisien dari X dengan pangkat yang sama. Koefisien X dengan pangkat yang terendah tadi pangkat 0, berarti konstanta. Konstantanya mana? Tinggal kita cari. Harus penyebut sama dengan penyebut ya. Tadi kan sudah disamakan penyebutnya. Berarti penyebut sama dengan penyebut, pembilang sama pembilang. Pembilang kita yang ruas kiri berapa? 1. Pembilang di ruas kanan berapa? Ya ini. Ya toh? Pembilang di ruas kiri 1, pembilang di ruas kanan adalah ini. A kali 1 minus 4,66X plus B kali 1 plus 2,66X. Betul nggih? Bentuknya adalah sama dengan itu. Nah, baik. Sekarang saatnya kita mencari A dan B-nya. Kita mendapatkan pembilang di ruas kiri sama dengan pembilang di ruas kanan. Berarti sama dengan apa? 1 sama dengan ini. Kita kelompokkan. Yang konstanta dengan konstanta, X dengan pangkat 1 dengan X pangkat 1 koefisiennya. Berarti A plus B.
Sekarang konstanta dari koefisien X pangkat 1 berapa? Negatif A 4,66 yang ini. Betul tidak? Ini kan X pangkat 1 koefisiennya ini. Negatif A kali 4,66. Yang ini koefisiennya berapa? Yang untuk X pangkat 1, 2,66 kali B. 2,66 B minus 4,66A. Betul ya? Sekarang kita cari. Yang X-nya pangkat 0, koefisien dari X pangkat 0 adalah A plus B. Sama dengan 1. Koefisien dari X pangkat 1 berapa tadi? Negatif 4,66A plus 2,66B. Di ruas kanan ada X pangkat 1 tidak? Tidak ada, ya karena 1 toh, kan konstan tadi ya, tidak ada X-nya. Berarti X di ruas kanan adalah 0. Sehingga dari persamaan ini kita mendapatkan ini. B-nya sama dengan berapa? B-nya sama dengan 4,66A per 2,66 atau 1,7516A. Tinggal kita substitusikan di persamaan yang atas tadi. A plus B kan sama dengan 1. Padahal B-nya sama dengan 1,7516A. Akibatnya persamaan yang atas menjadi bagaimana? Berarti A plus B-nya kan ini, nggih. Berarti 1,7516A sama dengan 1. Maka berapa ini? Berarti 1 ditambah 1,7516 kan 2,7516. Maka A-nya ketemu. A-nya adalah berapa jadinya? 1 per 2,7516. Maka menjadi 0,36. 1 per 2,7516. Maka sama dengan 0,36. A sudah ketemu segini. B-nya berapa? B-nya kita masukkan di sini. Ya toh? A-nya kan 0,36. B-nya 1,7516 kali A. Maka B-nya ketemu. B-nya adalah sama dengan 0,64. Hasil yang kita dapatkan, tinggal kita masukkan ini. Ini tadi kan kita mau menyelesaikan integral dengan menggunakan metode pecahan parsial. Ya toh tadi. Sehingga dimasukkan menjadi bagaimana? Persamaan ini adalah ini ya. Persamaan kita ini adalah ini. Sehingga menjadi bagaimana? Maka menjadi, ya toh, persamaan kita ini, yang ini tadi adalah berubah menjadi ini. A kita adalah 0, berapa tadi? A kita adalah 0,36. B-nya 0,64. Maka A per 1 plus 2,66X. Yang ini. Yang ini toh. Nah, A per 1 plus 2,66X. A-nya 0,36. Yang ruas ini, B-nya 0,64. Per 1 minus 4,66X. Kali DX kita integralkan. Sama dengan integral yang ini, K1 CA0 DT. Nah, sekarang kita kan mendapatkan bentuk integral seperti ini. Integral kan ada dua, integral tertentu, ada integral tidak tentu. Yang Anda pilih kira-kira apa? Apakah untuk menyelesaikan ini pakai integral tertentu atau integral tidak tentu? Integral tertentu itu bisa kita gunakan kalau apa syaratnya? Keadaan batasnya diketahui. Berarti batas atas, batas bawah wajib untuk diketahui. Kita tahu tidak batas bawahnya? Kita tidak tahu. Ketika T-nya sama dengan 0, berapa fraksi HI terdisosiasi? Ketika T-nya sama dengan 0, fraksi HI terdisosiasinya berapa?
Kita belum tahu, di sini tidak ada. Maka kita menggunakan integral tidak tentu. Kalau yang kita gunakan penyelesaian adalah integral tidak tentu, maka wajib muncul apa? Wajib muncul apa? Masih ingat? Muncul konstanta. Nah, sekarang kita integralkan dengan integral tidak tentu. Karena keadaan batas kita belum diketahui. Nah, sekarang integral ini 0,36 per 1 plus 2,66 X dx. Ini kan integral bentuk baku ya. Ini udah integral bentuk baku. Kalau kita menyelesaikan persamaan matematis integral bentuk baku kan enak, langsung saja. Hasilnya berapa? 0,36 per 2,66. Ini integral bentuk baku ya. 0,36 per 2,66 ln dalam kurung 1 plus 2,661 Yang ini, sekarang integral yang ini. Ini juga integral bentuk baku. Hasilnya berapa? Karena ini negatif, maka hasil integralnya adalah negatif. Negatif 0,64 per 4,66 ln 1 minus 4,66 Hasil integral dt apa? Ya T. Muncul konstanta. Kenapa muncul konstanta? Tadi sudah tahu ya, karena ini adalah integral tidak tentu. Maka penyelesaiannya muncul konstanta. Dan konstanta ini wajib untuk dicari dalam kasus ini. Nah, sekarang ternyata 0,36 dibagi 2,66 itu adalah 0,14. 0,64 dibagi 4,66 juga 0,14. Berarti ada bilangan yang sama. Karena ini sama bisa kita keluarkan. Sehingga menjadi bagaimana? 0,14 ln 1 plus 2,661 X min ln 1 min 4,66 X. Sama dengan K1 CA0T plus C1. Ingat C1 wajib dicari loh ya dalam kasus ini. Karena ini pemodelan matematis mau mencari persamaan apakah betul reaksi kita ini order 2 atau tidak dengan membuat plot hubungan antara fraksi HI dengan terdisosiasi dengan waktu harus garis lurus. Kan gitu membuktikannya. Berarti persamaan kita apa? Kalau ada ln A min ln B, maka menjadi ln A per B, betul tidak? Kalau ada ln A ditambah ln B, maka menjadi apa? Ln A kali B, kan gitu. Nah ini karena kurang, maka menjadi pembagian. Maka menjadi 0,14 ln 1 plus 2,661 X per 1 minus 4,66 X. Sama dengan K1 CA0 kali T plus C1. Betul ya? Plus C1. Persamaan kita adalah itu. Nah, sekarang saatnya kita plotting. Apakah menghasilkan persamaan garis lurus atau tidak? Kita mendapatkan bentuk ini. Ingat loh ya, kita plottingnya belum bisa. Kenapa? Karena C1-nya belum diketahui konstantanya. Karena konstanta ini mempengaruhi bentuk garis yang dihasilkan. Sekarang kalau persamaan garis lurus, berarti persamaan garis linier. Persamaan garis linier yang umum kan Y sama dengan AX plus B gitu ya. Persamaan garis linier yang umum kan itu. Maka sekarang kita misalkan aja. Karena C1 adalah konstanta, maka kita misalkan aja. C1 di sini adalah interceptnya. Berarti Y sama dengan AX plus B. A-nya adalah slope, B-nya intercept. Ya toh, kan gitu. Masih ingat ya? Saya kalau nulis lagi nanti lama. Masih ingat toh kalau persamaan garis linier yang umum, Y sama dengan AX plus B. Y-nya sumbu tegak, X-nya absis, Y-nya ordinat, X-nya absis.
Y sama dengan AX plus B. Hanya apa tadi? Slope atau bilangan arah. Atau gradien garis juga boleh. B-nya apa tadi? Intercept-nya. Perpotongan antara apa? Perpotongan apa? Perpotongan antara ketika nilainya Y sama dengan 0 dengan perpotongan di Y pada titik tertentu. Nah, sekarang tadi C1 belum kita ketahui. Supaya C1 ini mempengaruhi bentuk garis yang dihasilkan loh ya. Sehingga C1 wajib dicari. Ya toh, karena ini intercept-nya. Karena ini intercept-nya. Kita kan belum tahu besarnya intercept-nya berapa. Cara mencarinya apa? Persamaan ini kita linearisasikan. Kita buat tadi persamaan umum. Persamaan umum garis linear apa? Y sama dengan AX plus B. Y kita misalkan. Persamaan kita yang akan kita linearisasikan ini. Y kita adalah ini. Y kita adalah 0,14 ln 1 plus 2,661 X per 1 minus 4,66 X. Atau bisa kita rubah menjadi bentuk ini. Nah, berarti sekarang intercept kita berapa? Intercept kita itu adalah C1. Intercept kita, kan kalau bilangan garis linear itu ada slope, ada intercept, ada bilangan arah garisnya yang disebut gradien boleh, slope juga boleh. Nah, C1 di sini adalah intercept. Perpotongan dengan sumbu Y, kan gitu. Kita misalkan sekarang, Y kita tadi adalah ini. Tadi kan Y sama dengan AX plus B, ya toh? Y kita ini. A kita jadinya apa? Persamaan kita yang akan kita linearisasikan kan ini ya, tadi. Ini kita linearisasi menjadi Y sama dengan AX plus B. Y kita ini. Ya toh, maka A kita berapa? A kita ya K1 kali CA0. Ini T-nya adalah absis. Anda berubah menjadi X ya boleh, masih dalam bentuk T ya boleh. Jadi absis kita di sini adalah T. Ordinat kita ya ini Y. Y-nya apa? Tadi 0,14 ln bla 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 ini. Nah, sehingga persamaan garis kita adalah ini ya, kita linearisasikan. Berarti Y sama dengan AT plus C1. A dan C1-nya wajib dicari, karena A adalah slope garisnya, C1 intercept garisnya. Caranya dengan apa? Kita buat ya. Kita buat dengan cara sigma Y sama dengan A sigma T plus N C1. N-nya apa? N-nya jumlah data. Sementara ini kita kalikan dengan T. T-nya tadi absis ya. Berarti menjadi sigma YT sama dengan A sigma T kuadrat plus C1 sigma T. Tadi sudah tahu ya, Y-nya adalah ini. Y kita adalah ini. A kita adalah ini. N banyaknya data. Kalau memasukkan N, yang mana banyaknya data kita? Banyaknya data kita, yang kesetimbangan itu tidak perlu dimasukkan. Karena nilai absisnya tidak diketahui. Karena kesetimbangannya kan kita tidak tahu kapan terjadi. Jadi ke jumlah datanya tidak kita masukkan. Data kita ya dari 10 sampai 80 menit. Karena kesetimbangannya tidak tahu kapan waktunya. Berarti data kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti N kita apa Pak? Iya, sing siapa Pak aku lali ini. Alfi karo Alfi. Iya, wis direbokne kono to ngajene wis tanda tangan to. Ketoke wis ana wis tanda tangan kok wis teko kok. Oh. Iya, iya Pak. Nggih. Kok tak rata-rata. Nggih Pak. Iya,
Sip, matur nuwun. Nggih, Pak, matur nuwun, Pak Purwo. Oh, nanti tak WA aja ya Mbak Titi. Ya. Kemarin siapa atau kita? Oh, kasih saya tuh kalau enggak, jangan B+ aja ya. Cocok ya, Mbak. Performanya rantingnya ya. Kalau performanya sifatnya baik, tak kasih ya tidak Mbak. Itu kan perlu kita nilai ya. Cocok ya Mbak Titi? B+. Maksimum betul ya Mbak Titi. Cocok sehati kita. Ya, nanti saya nyesuaikan aja ya. Dari pengujinya berapa, nanti tinggal saya masukkan toh jam. Ya, cocok berarti. Ya, sama-sama. Terus ini tadi diperoleh ini. Persamaan kita menjadi ini. Nah, berarti persamaan kita ini ya, jumlah data kita hanya 8. Kesetimbangannya jangan dimasukkan, karena kita tidak tahu waktunya. Karena waktu kesetimbangannya kapan kan belum diketahui. Sehingga kalau kita ini masukkan, kita menggunakan persamaan garis ini. Nah, ingat Y-nya adalah ini. Tinggal kita masukkan ya, ini adalah data kita. Data kita ada jumlah N data. 10, 20 menit, 30 menit, dan terusnya sampai 80. Kita adalah fraksi HI terdisosiasi. Banyaknya hidrogen yodida yang berubah menjadi hidrogen dan yodida. Ya toh? Berarti ini adalah fraksi HI terdisosiasi. Besarnya adalah ini. Ini data ya, ini data dari soal. Nah, Y-nya berapa? Y-nya kan kita peroleh dari persamaan tadi, hasil lem kita tadi. Dari persamaan matematis yang sudah kita integralkan tadi. Y kita adalah ini. Ln 1 plus 2,661 X dibagi 1 minus 4,66 X pangkat 0,14. Dimasukkan saja. Ini kalau pakai Excel hitungan detik aja udah kelar ya. Menjuat itu keluar. Sekarang persamaan kita butuh apa lagi selain Y? Kita butuh Y kali T. Ya toh ini loh. Cara mencari persamaan yang kita butuhkan kan dari persamaan ini. Karena kita mau mencari besarnya A dan C1. Ya toh, karena persamaan garis kita kan Y sama dengan AT plus C1. Interceptnya C1, slope atau gradien atau bilangan arah garisnya adalah A. A dan C1 wajib dicari. Nah, cara mencarinya dari dua persamaan ini. Karena kan yang dicari dua buah bilangan konstan. Slope dan interceptnya kan konstanta. Maka kita butuh dua persamaan. Sehingga kita butuh apa saja? Y, butuh YT, butuh T, butuh T kuadrat. Y-nya tadi dari persamaan. YT-nya apa? Berarti Y kalikan T. Ini. Butuh apa lagi? T kuadrat. Nah, masing-masing kan butuh jumlahnya, butuh sigmanya. Kita jumlahkan. Sigma T butuh tidak? Ini butuh. Ini kan ada sigma T. Ini ada sigma T. Kita butuh sigma T. Sigma T kita adalah 360. Sigma X butuh tidak? Tidak butuh. Karena data kita cuma ini. Kita tidak butuh sigma X. X-nya tidak perlu kita jumlahkan. Y-nya butuh jumlahnya tidak? Kita butuh ini. Karena ada sigma YT. Sigma Y adalah 2,166. YT butuh tidak? Butuh sigmanya. Besarnya ini. T kuadrat butuh sigmanya tidak? Butuh ini. 20.400. Tinggal kita masukkan aja. Sigma Y kita adalah 2,166. Sama dengan A kali sigma T. T-nya adalah 360. Plus N. N-nya adalah 8. Kali C1. C1 kita cari. Sekarang persamaan keduanya. Sigma YT. Ini tahu YT-nya adalah ini. 121,675. Sama dengan A kali sigma T kuadrat. Sigma T kuadrat kita adalah ini. 20.400 kali A. Plus C1 kali sigma T. Sigma T kita adalah 360.
Nah, kita punya dua bilangan yang akan kita cari, yaitu A dan C1 punya dua persamaan. Yo pas toh yo. Tinggal substitusi dan eliminasi. Tinggal atas bawah samakan penyebutnya ya. Tinggalkan sudah tahu toh mencari dua buah bilangan dari dua persamaan, tinggal substitusi dan eliminasi. Maka dengan cara substitusi dan eliminasi diperoleh A sama dengan ini. A-nya ketemu 0,0058 dan C1-nya adalah 0,0115. Sehingga persamaan garis kita adalah ini. Nah, ini jelas persamaan garis lurus. Karena yang diperoleh adalah persamaan garis lurus, maka prediksi orde 2 adalah betul. Tinggal kita masukkan aja ya. Ini ada Y data, Y hitung. Y datanya dari mana? Ya, Y datanya kita peroleh tinggal plotting. Y ini tinggal kita masukkan. Y kita kan ini tadi. Y kita mana tadi? Nah, ini. X-nya apa? Fraksi HI terdisosiasi. Tinggal dimasukkan. Ya toh. Terus Y hitungnya mana? Yang kita peroleh dari persamaan garis tadi. Tinggal kita plotkan ya. Nah, ini. Nah, Y data kita itu adalah karena ini sebenarnya titik biru-biru ini kita hubungkan dengan garis ya, tapi berhubung ini sengaja saya hubungkan garis supaya kelihatan. Jadi jendol-jendol yang warnanya biru ini adalah Y data. Y data kita waktu 10 adalah 0,098, waktu 20 ini. Nah, sementara yang dot merah, yang titik merah itu adalah yang dot merah ini adalah Y hitung. Persamaan kita kan jelas garis lurus. Maka dengan melihat itu kita bisa mengatakan dari grafik tersebut kan diperoleh hubungan antara fraksi HI terdisosiasi dengan waktu adalah garis lurus. Maka betul reaksi disosiasi hidrogen yodida menjadi hidrogen dan yodida itu merupakan reaksi orde 2. Berarti kita mendapatkan ini. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tinggal melihat PR ya tugasnya. Nah, kita lihat sebentar PR kita. Aduh, bentar ya. Kita lihat stop share. Aduh, itu apa tadi? Bentar. Saya lihat PR kita. Bentar ya, tak tunjukkan PR-nya. Ntar dulu. PR-nya dikumpulkan hari Senin minggu depan. Ini pakai yang ini ya, tadi karena saya waktu pagi itu share-nya tugasnya salah, yang ini sudah betul. Kita pakai ini aja. Yang pakai yang ini. Nah, tadi sudah saya ganti. Nah, PR kita adalah ini. Nah, sekarang kalau PR kita seperti ini, saya tunjukkan, ada reaksi bolak-balik. Kita kan materinya keseimbangan kimia. Reaksi bolak-balik A menjadi B. Reaksi ke kanan, konstanta kecepatan reaksinya K1, reaksi ke kiri, konstanta kecepatan reaksinya K2. K2, maaf. Di sini kita diminta untuk membuktikan apakah reaksi ini A menjadi B ini adalah reaksi orde 1 atau tidak. Dengan cara apa? Ya tadi seperti tadi. Menghubungkan antara waktu dengan konversi itu membentuk persamaan garis lurus. Nah, tetapi di sini ada embel-embelnya. Selain diminta untuk menentukan ordenya adalah orde 1 atau tidak, membuktikan ya, kita juga diminta mencari besarnya K1 dan K2. Konstanta kecepatan reaksi ke kanan dan konstanta kecepatan reaksi ke kiri. Nah, di sini kalau datanya seperti ini, Anda bisa mengasumsi ya. Kan ini tidak ada data keseimbangan. Nah, seperti ini Anda bisa mengasumsi kapan keseimbangan itu terjadi. Kita asumsi aja. Karena di sini adalah reaksi keseimbangan, tinggal kita asumsi aja.
Maka kesetimbangan itu terjadi ketika waktunya itu adalah 480 menit. Ketika waktunya 480 menit, ini kesetimbangan sudah tercapai. Ternyata konsentrasi kesetimbangannya untuk A itu adalah 0,0667 mol per liter. Nah, saat nanti memasukkan data, yang nolnya tidak perlu Anda masukkan, tidak apa-apa ya. Yang waktu mula-mula tidak perlu. Jadi Anda datanya hanya 20, 60. Dan ini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 data. Tinggal Anda asumsi. Kesetimbangan itu tercapai ketika waktunya 480. Ada pembeda lagi tidak? Tadi kalau membuktikan reaksinya itu orde berapa kan membentuk persamaan garis lurus. Garis lurus itu absesnya apa, ordinatnya apa, kan gitu. Itu kan hubungan antara waktu dengan konversi. Pada data kita yang diketahui adalah konsentrasi. Maka Anda harus merubah apa? Data konsentrasi ini harus berubah menjadi apa? Konversi. Tugas negara ya, saya ulangi lagi. Plotting apakah reaksinya itu orde 1 atau reaksi orde 2 kan membuat plotting hubungan antara konversi dengan waktu membentuk garis lurus. Nah, itu kan plotting waktu dengan konversi. Data kita yang diketahui itu bukan konversi, tapi konsentrasi. Maka ini Anda harus mencari konsentrasinya. Ketika waktu 20 menit, berapa konversinya? Karena konsentrasinya sudah diketahui. Kan bisa dihitung. Ada yang bisa tahu konversi itu apa? Karena Anda sudah belajar pengantar teknik kimia atau belajar mata kuliah yang lain kan sudah setiap hari makanan kita sehari-hari itu kan reaksi kimia ya, selain nasi gitu ya. Mesti sudah istilah konversi itu kan sudah melekat di pikiran kita gitu. Sudah ngego aja istilahnya sudah tahu konversi itu apa. Masih ingat toh konversi itu apa? Ini konversi A, A-nya kan dari A berubah menjadi B. Berarti konversi A sama dengan apa? Sama dengan apa? Konversi itu sama dengan banyaknya A yang bereaksi dibagi A mula-mula. Konsentrasi A yang bereaksi dibagi konsentrasi mula-mula. Konsentrasi A yang bereaksi caranya bagaimana? Karena ini harus dirubah menjadi konversi, ini loh wajib. Ini wajib dirubah menjadi konversi. Karena data kita konsentrasi. Tadi harus kembali ke definisi. Konversi kan, konversi A di sini adalah banyaknya A yang bereaksi dibagi A mula-mula. Konsentrasi A yang bereaksi dibagi konsentrasi A mula-mula. Konsentrasi mula-mulanya kan tahu. Ketika waktu T-nya sama dengan 0, konsentrasinya kan 0,2 mol per liter. Ini sudah diketahui dari data. Ketika waktunya 0, maka konsentrasi mula-mulanya adalah 0,2 mol per liter. Ini adalah sudah CA0. Nah, sekarang banyaknya A yang bereaksi dari mana ngitungnya? Ada yang tahu? Tadi seperti soal yang satu kita tadi. Banyaknya A yang bereaksi sama dengan tadi yang kita ketahui, ini yang diketahui kan konsentrasi A sisa. Konsentrasi A sisa, iya tidak? Konsentrasi A sisa itu sama dengan apa? Konsentrasi A mula-mula dikurangi konsentrasi A yang bereaksi, betul tidak? Halo? Iya. Aduh, aku ditinggali. Ya, Bu. Ini kan yang diketahui datanya adalah konsentrasi A sisa. Konsentrasi A yang tidak bereaksi, ya toh? Konsentrasi A sisa atau konsentrasi yang tidak bereaksi sama dengan apa tadi? Konsentrasi A mula-mula dikurangi konsentrasi A yang bereaksi. Betul nggak? Padahal di sini yang diketahui konsentrasi A sisa. Sekarang berapa konversinya kan gitu.
Konversi itu sama dengan apa? Konsentrasi A yang bereaksi dibagi konsentrasi A mula-mula. Konsentrasi A sisanya tahu, konsentrasi mula-mulanya tahu. Konversi bisa dihitung tidak? Halo, aku ditinggal lagi. Tak ulangi lagi, halo. Konsentrasi A sisa kan sama dengan konsentrasi mula-mula dikurangi konsentrasi A yang bereaksi. Konsentrasi A sisanya tahu. Konsentrasi mula-mulanya tahu. Konversi setiap waktu bisa dihitung enggak ini? Ya amat sangat bisa. Betul enggak? Halo? Semoga paham ya. Semoga kayaknya optimis paham lah. Rasnya paham enggak, Ras? Ya, Bu, paham, Bu. Paham ya, Ras? Jadi yang diketahui di sini adalah data konsentrasi sisa, A sisa. Konsentrasi mula-mulanya tahu, padahal konsentrasi A sisa atau konsentrasi A yang tidak bereaksi kan sama dengan konsentrasi mula-mula dikurangi konsentrasi A yang bereaksi. Nah, itu digunakan untuk mencari konversi. Konsentrasi mula-mulanya kan tetap nih 0,2 mol per liter. Konsentrasi sisanya berapa ya? Tergantung, ketika waktunya 20 menit, ya ini 0,152. Maka konversi ketika waktu 20 menit bisa dicari enggak? Ya sangat bisa, betul enggak? Halo? Loha? Baik, ini tugasnya dikumpulkan hari Senin. Pokoknya minggu-minggu terakhir mesti tugasnya banyak ya. Supaya banyak latihan, karena ini aplikasinya banyak ini nanti. Waktu Anda reaktornya nanti merancang reaktor, itu reaksinya bolak-balik, data kesetimbangan mesti wajib dicari, itu wajib hukumnya, gitu wajib. Cara mencarinya kan dari sini, harus plotting ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri nggih. Karena sudah jam 9 lebih.